kepadaku dan kandungnya, istrinya dan anak-anak kandungnya, saudara-saudaranya laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran apa ini? Kau paham tak arti ayat Saya itu? paham. Orang disuruh membenci orang tuanya, disuruh benci anaknya, disuruh benci istrinya, disuruh benci semua orang untuk menjadi Kristen. Saya paham. Ajaran kasih. Ajaran Kasino Indro. Bambang, udahlah Bambang. Kau selesaikan dulu tugasmu ini, Bambang. Al-Quran kan sudah saya bacakan samamu. Dengarkan, Al-Quran sudah mengatakan begini. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wahai umat Islam, wahai bangsuma, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada oten, kepada kafir, dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi agamamu dalam urusan keyakinanmu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Makanya saya manggil kamu saudara, tapi kamu memang dilarang untuk memanggil saya saudara. Jikalau ada orang datang, Bang Suma datang dan tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu terima. Jangan kau memberi salam kepadanya. Kau makanya belajar Bible. Jangan kau tajam ke Islam, tumpul ke Bible. Ya, belajar itu. Oh, kamu agama penjajah kok yang kamu anut? Oh, masih mau bahas? Ketawa lagi. Di mana kamu penjajah? Loh, la khaula wala quwata illa billah. Orang-orang yang menjajah 300 tahun lebih, kalau kamu periksa KTP-nya agamanya apa? KTP itu bukan penganut loh. Kristen dengan yang beragama nenek Mukiper. Udah. Nenek Mukiper kau. Beda. Jangan samakan beda apanya? Kristen beda. Apa? Jangan samakan agama Kristen dengan Kristen beda. Tuyul. Apanya? Saya tanya samamu, penjajah-penjajah yang datang ke Nusantara ini, yang membunuh jutaan manusia, membuat jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim piatu, itu sembahannya siapa Tuhannya? Jawab. Yang beragama Kristen dengan Kristen beda, bro. Saya ulang lagi pertanyaannya, yang membunuh jutaan manusia sampai satu kuburan 40.000 jiwa dan bertebaran di mana-mana di Nusantara ini, siapa nama Tuhannya? Jawab. Siapa nama Tuhannya? Dia lah yang tahu siapa nama Tuhannya. Kaskus, Bambang. Makanya kau, sekarang kau masuk ke rumahmu cari toilet, ada air di kloset, ambil, kau minum. Mudah-mudahan otakmu bisa berfungsi. Iya, mana tahu dengan begitu otakmu bisa jalan. Kau masuk di kloset, di situ ada cairan, kau ambil taruh di gelas, minum 3 kali sehari ya. Kalau kau sudah seminggu minumnya, datang ke saya lagi belajar Bible sama Bang Suma. Itu mujarab benar ya Bang Daya, mujarab itu ya. Mujarab itu. Masakan kau katakan agama Kristen dan Kristen itu beda? Udah dikatakan. Beda. Kamu keberatan saya panggil saudara, ya keluar dari negara ini. Gitu aja kok repot. Bukan saya yang keberatan, itu Quranmu yang melarang. Emang kamu yang punya negara kah? Ini kan sudah bukan saya punya negara, Bung, tapi dia nggak mau dipanggil saudara, gimana sih? Kan kau melawan ajaranmu. Justru kamu yang membantah dalil kitabmu. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi kalian kalau bertemu dengan Islam itu, Assalamualaikum, Islam itu kalian lagi sedang bermunafik ria itu. Kau melanggar perintah dalilmu. Oke? Kau bermunafik ria. Udah sekarang berani buka data enggak Quran? Ini kan sudah data. Al-Quran juga sudah data ku buka. Quran 8:12 coba buka. Nah tadi yang ku sebut tadi ini apa? Yohanes berapa yang saya katakan tadi? Jangan kau memberi salam. Itu Yohanes berapa? Yo, sama-sama buka Yohanes data berapa? yo. Saya tanya samamu. Yo, sama-sama buka data yo. Yohanes 2. Yohanes 2, nenek Mukiper, Yohanes 2. Buka dari Quran, buka dari
Alkitab yo. Sibuk belajar terjemahan Al-Quran, Bibelnya nggak paham. Inilah dia kuculuk, manusia tompel. Bambang. Bodoh kau itu. Ngurut. Sekali lagi saya ingatkan, sebentar habis ini kau masuk di toilet, ada cairan di kloset, sendok pakai ini apa? Jangan pakai garpu sendoknya lagi. Apalagi scoop enggak, pakai ini Coba apa lihat. sendok apa itu yang Coba lihat sendok mulutnya bakso. itu. Nah, simpan di gelas, minum 3 kali sehari selama seminggu, habis itu kau datang saya. Mudah-mudahan kau bisa paham Bible. Mulutmu itu loh. Mulutmu itu loh, dipanggil saudara nggak mau loh. Ajaranmu itu loh. Mana Dia bukan nggak mau, Bang. Cuman dia mengutip. Barang Kalau dibuka. dengarkan saya. Penjajah datang di Nusantara ini 350 tahun membunuh umat Islam, membunuh ulama. Paham? Bang Juma kena peringatan. Teman-teman ini pada minta naik, ini penuh loh. Kalau kayak gini siapa yang mau diturunkan? Mbak Os. Teman-teman itu blokir permanen 08 itu akun aku ya. Yang ke-8 tolong di follow ya. Blokir permanen 08 di follow ya. Yang minta Mbak naik Os. sudah penuh ya, sudah penuh. Bahos. Oi. Jadi yang menghadap batu ini tidak salah ini ya. Tadi kok pertama bilang menyembah batu, baru kok ngeles nggak ada batu. Gak usah ngeles koiki. Baru Menghadap, apa? dia bilang Aku- menghadap. Aku bilang udah jamnya. Menyembah batu kok bilang tadi, baru apa? Menghadap dia bilang tadi itu. Tadi pertama dia bilang menyembah, gak usah ngeles. Ini Bang Juma udah dateng. Saya minta dalil, kita compare aja. Mana dalilnya di dalam kitabmu yang iramanya sama seperti ini? Walaman sabara wa ghafara inna zalika liman azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Saya minta data di dalam kitabmu yang kayak gini iramanya. Tunjukkan. Saya kasih waktu 6 tahun lewat 27 tahun. Cepat. Ini saya bacakan ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan memberikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan tiap-tiap ujung jari mereka. Di mana saudara begitu? Itu ayat tentang apa itu, Bambang? Quran. Bambang, itu ayat tentang apa, Bambang? Ini orang kafir. Iya, ku tanya dulu itu ayat tentang apa? Tentang berkasih Ini ayat- sayang? Dengar dulu, tentang berkasih sayang atau tentang perang? Siapa yang memerangi kalian emang? Loh, apa sih Bambang ini? Saya tanya apa? Saya kan tanya samamu, itu Tanya apa data sedang membahas tentang perang atau membahas kasih sayang? Kasih sayang kan tadi sudah kusampaikan samamu. Kalau Oh, sekarang yang tadi, kasih sayang. sedangkan Sekarang yang kasih sayang. sedangkan yang tadi 2 Yohanes itu bukan perang. Dalam keadaan apapun jangan kau memberikan salam. Nah sekarang yang kamu bahas itu ayat tentang perang atau ayat kasih sayang? Jawab. Oh, sekarang mau kasih sayang lagi? Bambang. Tadi tuh. KTP. Ini Kalau kemana-mana. Sekarang kalau kita kamu masih mau bahas. data seperti itu, Bambang dengarkan Bang Suma. Di dalam Lukas 19:27 akan tetapi semua seteruku dalam bahasa Ibrani mau. Oke? Mau atau dikatakan ekros. Ekros itu adalah musuh. Semua musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Kenapa kamu nggak praktekkan ini? Kamu tahu enggak itu perikopnya apa itu? Ya, giliran Bible, kamu tahu nggak perikopnya itu? Saya nggak tahu. Saya mau tahu bahasa aslinya apa. Baca bahasa aslinya.
Coba. Emang kau bisa bahasa aslinya? Saya baca Al-Quran berapa? Saya bacakan samamu. Al-Quran berapa yang kamu maksud? Nah sekarang kamu tahu enggak Lukas berapa tadi kita buka? Ya, itu aja kau tanya sama aku, kan memalukan. Harusnya kalau kau sudah tahu bunyinya seperti apa, kamu sudah hafal, Bambang. Itu aja kau repot. Bang Wandes, kita debat begini kalau pengutip sepenggal-sepenggal ayat itu susah. Memang di Jadi, gereja pendetamu membahas dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Memang mereka begitu. Enggak, pendetamu Susah. ketika masuk ke gereja menyembah manusia itu ngajarin kamu, Bambang, itu berapa ayat dibaca? Satu perikop Abdul. Nenekmu kiper. Data-data yang dibacakan pendetamu itu hanya yang kasih, bayar perpuluhan, bayar perpuluhan, kasih. Itu aja yang diajarkan samamu. Ayat-ayat kayak Kita begini yang- pernah kau diajarkan bunyi dalih kayak gini, pernah? Semua yang pernah lah orang disuruh baca Alkitab setiap hari kok ada semua dikasih apanya. musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di mataku. Hah. Itu apa? Menunjukkan ke siapa? Menunjukkan ke kalian. Ke kalian. Yang Itu tidak mau berbicara menjadikan tentang apa? Yesus, yang tidak mau menjadikan Yesus itu sebagai raja, jajah, bunuh, rampas, rampok. Itu kamu diam. Apa diam? Itu kamu tolol. Oh, botol lagi. Di Kalau situ saya tolong, ada saya jadi Kristen. perumpamaan Yesus. Perumpamaan Yesus. Perumpamaan gimana? Ini Baca tidak di atasnya dipraktekkan. ayatnya, Bo. Dengarkan. Ini tidak Itu- dipraktekkan dengar, Yesus. kamu dengar Kamu yang dulu. dengarkan saya karena Kamu kamu dengar. yang tidak paham Bible. Dengarkan. kami Kamu nggak paham itu yang Bible. belajar, kamu nggak paham. Jadi gini, saya ajarin samamu. Kenapa tanya ini di tidak situ siapa? dipraktekkan? Kamu Dengarkan. sekarang tukang Kenapa ini tidak dipraktekkan Yesus? Karena Yesus pengikutnya kurang, keburu dibunuh dia sama orang Romawi dan Yunani. Kan kesian. Di situ perikopnya satu besar atau Seandainya kecil? Yesus itu bisa Juma. memimpin, semua Juma. orang Israel bisa dia pimpin. Ini yang terjadi. Orang-orang Roma yang tidak mau menerima dia kemudian dibunuh semua. Gitu. Kasih buktikan datanya. Kita lihat tulisannya. Cepat. Apanya? Bukti data yang raja-raja Oke. tadi tuh. Oke, saya bacakan dalilnya ya. Gini. Kasih lihat. Udah, jangan kau tunjukkan. atur saya. Jangan kau atur saya. Saya ajarin sama. Ya sudahlah kalau begitu. Dengarkan, apabila engkau mendekati waktunya satu menghadap kota ini. untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Dari awal. Ini dari awal. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan roh di bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dan engkau apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Elohim menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, laki-laki dengan mata pedang. Coba, ini apa ini? Diperhatikan Bang Juma. diperhatikan nggak ini oleh Kristen? Saya tanya Nggak dulu dipraktekkan sama. itu bang. Hah? Nggak dipraktekkan itu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi bagimu dan menjadi budak padamu. Ini diperhatikan enggak Belanda ketika datang ke Indonesia? Kenapa jadi ke Belanda? Kenapa jadi ke Belanda? Belanda itu kan Islam. Kenapa lari ke Belanda? Belanda itu kan Islam. Nama Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad. Itulah Belanda. Begitu ya? Bang Juma. Begitu ya? Bang Juma. Begitu ya? Bang Juma. Bambang. Jawab, Ya, sudahlah kalau begitu bang, aku izin turun bang. Iya, menghadap kamu pelajari batu ini. dulu bahwa nanti di abad ke-20 baru Kristen itu berkesan ajaran kasih. Di bawah tahun abad 20 kerjaannya cuman apa? Membunuh, menjajah, merampok, merampas, menindas. Itu kerjaannya tuh.
Lihat Itu aja kan daerah ajaran barat kasih itu dijajah siapa yang semuanya, bawa? dijajah semuanya dan Itu kan dari seterusnya. pandanganmu. Oh, bukan Memang pandangan ada itu fakta. Loh, Bambang. lihat dulu orang itu. Sekarang saya tanya samamu. Belanda Portugis datang menjajah ke Indonesia dengan membawa Bible. Kenapa kakek nenekmu ikut ke agama penjajah? Jawab. Misionaris itu mereka numpang. Saya Tapi itu tanya, kenapa kakek nenekmu ikut ke agama penjajah? Jawab. karena misionaris ikut mereka. Oh iya, betul. Nah, sekarang kenapa mau mengikuti agama yang dibawa penjajah? Misionaris dengan penjajah. Saya beda, tanya, tuh. kenapa nenek kakekmu mengikuti agama penjajah yang dibawa oleh penjajah melalui misionaris? Misionaris beda. Misionaris datang Misionaris bersama beda. dengan penjajah. Satu paket, saling melengkapi, saling mencukupi. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kakek nenekmu mengikuti agama penjajah? Jawab. Penjajah misionaris beda. Misionaris membawa agamanya penjajah. Misionaris dan penjajah sama-sama beribadah sama pada tempat yang sama. Kenapa nenek kakekmu ikut agama penjajah? Jawab. Misionaris beda dengan penjajah. Misionaris Mereka- datang dengar, bersama dengar. dengan Belanda, dengan penjajah masuk dalam rumah ibadah yang sama. Misionaris berkhotbah, prajurit penjajah masuk beribadah pada hari Minggu. Kenapa nenek kakekmu ikut kepada agama penjajah? Jawab. Dengar biar saya jelaskan. Iya, gitu dong. Penjajah datang ke Indonesia, tapi misionaris ikut mereka. Cuma Iya. tujuannya beda. Misionaris penjajah. Oke. Setelah mereka beribadah, berkumpul tidak antara misionaris dengan penjajah dalam satu gereja? Berkumpul enggak? Berkumpul mau berkumpul kan tergantung Gitu. manusianya. Berkumpul enggak berkumpul? Yang penting nenekku pengikut mereka. Betul? Coba bagaimana begitu keajaranmu? Coba yang ngomong yang Kok jadi kaku mulutnya tadi jago. Loh, dengar dulu. Dipanggil saudara nggak mau. Saya tanya, ketika Belanda penjajah Nusantara dan juga misionaris beribadah pada hari Minggu, kakek nenekmu di mana saat itu? Dengar dulu. Dengar dulu. Nah, Saya tanya, pada saat Belanda dan misionaris beribadah di hari Minggu nyembah Yesus, kakek nenekmu di mana pada saat itu? Di barisan pejuang atau di barisan mereka? Jawab. Siapa yang tahu di mana mereka? Kamu coba dengar dulu. Misionaris dengan penjajah itu Beda. beda. Tapi ketika mereka beribadah hari Minggu, satu tempat ibadah, betul? Iya, mau sama. Nggak mungkin misionaris ke masjid, nggak mungkin. Misionaris pasti di gereja bersama dengan para penjajah. Pertanyaan saya, pada saat itu kakek nenekmu di mana? Bagaimana kau tanya kakek nenek saya di mana? Saya belum lahir. Bagaimana pikiranmu ini? Enggak, kok setidaknya kamu bisa berpikir. Tidak mungkin kakek, dengarkan. Tidak mungkin kakek nenekmu mengikuti agama penjajah kalau tidak ada hubungan yang mesra. Mesra gitu. Kamu itu kok tanya di mana kakek nenek? Sekarang kira-kira kakek nenekmu itu ikut di barisan pejuang atau ikut di barisan penjajah? Jawab. Saya enggak tahu kakek itu masih. Dengar dulu. Kristen itu masuk kapan? Dengar dulu. Bambang. Saya dulu. panggil kau saudara aja kau tersakiti. Sekarang saya tanya, kakek nenekmu pada masa penjajahan perjuangan kemerdekaan berdiri di barisan mana? Penjajah atau pejuang? Dengar dulu tahun berapa mereka datang. Nggak tahun ada berapa tahun-tahunan yang Kristen jelas. ada. Kakek nenekmu juga pernah hidup. Nggak ada urusan tahun berapa. Sekarang pertanyaan saya, kakek nenekmu yang sezaman dengan penjajah itu berdiri di barisan mana? Penjajah atau pejuang? Bedakan dulu Barisan penjajah kucluk. dengan misionaris. Bambang. Barisan kucluk. Bedakan pejuang dengan misionaris. Jangan kamu samakan semua. Oh, jadi mau kau katakan kakekmu pejuang? Jadi malamnya baku tembak dengan Belanda, terus siangnya dia ke gereja duduk sama Belanda. Haleluya, haleluya. Geser-geser. Kau kan sebentar malam ku tembak juga. Oh iya menir, permisi menir. Haleluya, Yesus kita di surga. Haleluya gitu. Coba on cam bang, pas abang nyanyi gitu on cam bang. Habis itu udah bubar gereja.
mereka mundur, saling mundur, baku tatap saling mundur, 1, 2, saling menjauh, kakekmu langsung tiba-tiba lari, kabar, gitu maksudnya, gitu. Atau kakekmu pada saat sudah ibadah, kakekmu yang ngepel lantai, nenekmu yang membersihkan kursi. Mana yang benar? Jadi begini yang dibilang pintar ini. Kamu datang dengan kebodohanmu, aku suapin kau dengan kebodohanmu. Kamu datang dengan kepintaranmu, aku jamu dengan ilmu. Aku datang sesuai dengan warna pakaian yang kamu pakai, saudaraku Bambang. Pandanganmu beda. Memang pandangan saya beda, tapi itulah fakta. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kalau kau itu ajaran kasih, nenek moyang kau itu yang melahirkan orang tuamu pada saat masa penjajahan, dia berada di kubu mana? Misionaris, bagaimana? Misionaris, satu ibadah dengan penjajah. Ketika kemudian misionaris berhasil memurtadkan pribumi, misionaris membawa kakek nenekmu satu ibadah dengan siapa? Umat Islam atau penjajah? Dengar dulu Abdul, misionaris itu bukan Apa Bambang? Kakekmu itu taruhlah korban misionaris. Oke, misionaris datang ke rumahmu. Selamatkan pagi Tante Marta. Ya pagi Menir. Ada apa? Ayo kita nyembah manusia. Ayo ikutlah dia. Dibawa kemana? Bawa ke gereja. Setelah di gereja diperkenalkan dengan penjajah. Menir. Siapa yang menyembah? Ini pribumi. Dia sudah ikut agama kita. Oh iya. Kakek mulai itu yang memberes-bereskan semua meja, kursi, atur-atur semua makanannya, ya kan? Atau paling tidak kakekmu itu sebagai orang mata-mata untuk memata-matai pahlawan, betul? Siapa yang nyembah manusia? Enggak usah lari kemana-mana, Bambang. Itu udah jelas itu tadi, aku bilang samamu. Ngomong kayak ngerocos itu loh. Iya, karena kamu sudah nggak. Iya, saya udah santai. Oke, kita santai. Oke, saudara Wonders, pada saat penjajah datang dengan beringas, mereka pembunuh berdarah dingin yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah di Nusantara ini. Kakek nenekmu itu berada di barisan mana? Kan tidak mungkin ketika penjajah diusir oleh umat Islam, kakekmu kemudian bercerita kepada anak istrinya, anak-anakku, penjajah yang meninggalkan kita itu sangat baik. Dia mengajarkan kasih, dia mengajarkan sebuah agama bernama Kristen. Marilah kita membawa diri kita ikut dengan agama mereka yang begitu kasih. Kenapa saya katakan kasih? Mata kaki sendiri yang melihat dia membunuh banyak orang. Itulah ajaran kasih. Mari kita sama-sama ke gereja dibaptis. Betul begitu? Betul? Begitu? Betul? Gini bro. Gimana bro? Gimana? Dulu ya. Penjajah mereka tujuan sendiri. Misionaris mereka tujuan sendiri. Jadi jangan disamaratakan. Oke, misionaris yang bawa siapa masuk ke Indonesia? Memang misionaris numpang kepada penjajah. Numpang. Ya udah kalau gitu tepuk tangan dulu. Nah, setelah numpang dengan penjajah, misionaris disebar kemana-mana. Betul? Ya. Ketemulah dengan kakek nenekmu. Kakek nenekmu dibaptis jadi Kristen. Setelah mereka beribadah, mereka dibawa satu gereja dengan penjajah. Betul atau betul? Iya, terus? Oke, udah. Selesai. Setelah satu tempat ibadah dengan penjajah, kakekmu kemudian ikut berjuang kemerdekaan atau ikut di penjajah? Semua itu pasti ikut kemerdekaan, bukan cuma Islam aja. Itulah yang kucerita tadi. Senin sampai Sabtu kakekmu ikut berjuang membunuh mereka, mengusir mereka. Tapi hari Sabtu mereka salaman lagi, ciuman kudus. Makanya gitu. bilang, Pas hari Minggu mereka ciuman kudus. Dalam kasih Yesus kita disatukan dalam darahnya dan dagingnya. Ciuman kudus mereka. Nah, itulah yang kucerita. Begitu setelah selesai ibadah kita pada hari ini, para anak-anak Tuhan, kita selesai. Nenekmu sudah mulai jantungnya berdetak lagi. Duk. Jangan sampai kita dibunuh langsung di sini. Oh, ternyata tidak, dibiarkan pergi berjalan. Atau mereka dipakai sebagai mata-mata, dipakai sebagai orang yang menjadi tukang bersih tempat mereka.
Atau gimana ini? Atau dikasih senjata? Ini senjata, masuk ke hutan kalian. Hari Senin sampai hari Sabtu perangi kami ya. Nanti hari Minggu kesini lagi kita ibadah lagi. Begitu? Kenapa ngerocos terus? Enggak, saya mau tanya samamu. Begitu? Saya dari awal sudah bilang, tujuan penjajah dengan misionaris beda. Iya. Tapi satu ibadah kan? Satu ibadah penjajah dengan kakekmu. Betul? Siapa yang tahu satu ibadah pandai? Lalu di mana kakekmu ibadah pada saat itu? Sementara gereja yang ada cuma gereja Belanda. Di mana kakekmu ibadah? Di masjid. Tidak mungkin sama-sama. Mereka beda-beda tempat. Siapa yang tahu? Gini loh. Gereja yang tersisa pada saat penjajah diusir itu gereja Belanda, gereja Portugis. Mana gereja kakekmu? Nggak ada gereja kakekmu, yaitu gereja penjajah. So tahu Lucu. Makanya Bambang, kalau kau diajak diskusi baik-baik, janganlah kau rasis. Dipanggil saudara aja keberatan. Aduh. Sebenarnya bukan keberatan, tapi kan itu melawan ajaranmu. Mana? Saya sudah bacakan tadi. Kalau itu melawan ajaranku, kakek buyutmu sudah mati semua kami buat. Karena kakekmu itu sudah pasti pengkhianat. Sudah pasti pengikut penjajah. Negara ini punya hukum, jadi... Bukan, pada saat itu kan belum merdeka, Bung. Belum merdeka. Bambang, belum merdeka pada saat itu. Belum. Kakekmu itu kita usir, selama majikannya kita usir. Tapi ternyata kakekmu masih tetap hidup. Kami lindungi, rumah ibadahnya ada sampai hari ini. Terus kenapa kamu katakan kami ini melarang kemudian memanggil kamu itu saudara? Kalau kami diajarkan seperti itu, kakek nenekmu sudah habis duluan. Kalian tidak ada hari ini. Jangan kayak gitu, tidak bagus. Tahu enggak apa isinya fakta Umar? Apalagi Umar, kenapa lagi jauh kali kau berpikir? Tahu enggak isinya fakta Umar? Apa itu? Kamu enggak tahu? Apa? Cobalah, kau tahu, aku tidak. Kamu kan musuh masa kamu enggak tahu. Bang Wendes. Saya tanya samamu, yang mengusir Kristen Katolik dari Yerusalem ke Kekaisaran Romawi itu siapa? Kamu ditanya, nanya lagi. Saya tanya supaya otakmu itu berfungsi. Yang mengusir dan memerdekakan, dengar. Yang memerdekakan Yerusalem dari penjajahan Kekaisaran Romawi itu siapa? Jawab saya. Otakmu, jangan bilang otakmu. Yang bagus sedikit lah. Yang bagus sedikit lah. Saya panggil saudara keberatan dia. Kenapa kau panggil saya saudara? Agamamu melarang kamu. Wah, bahaya ini. Loh, memang. Di mana dalilnya? Baca Quranmu itu. Tadi yang saya bacakan samamu itu tidak masuk di lubang hidungmu rupanya. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ini dalil. Merocos saja. Coba Quran 8 ayat 12 coba apa? Ya bacalah. Saya nggak tahu apa. Duh, disuruh penggal lehernya bagaimana? Itu berbicara ayat kasih sayang atau perang, Bambang? Tidak ada kata-kata perang di situ. Ini nenekmu kiper. Kaulah itu. Kaulah itu. Jadi bagaimana dengan dalil yang tadi? Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu apa? Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Belanda sudah praktekkan itu. Jangan lari ke situ. Ini yang diperhatikan Belanda. Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi sama. Dengarkan. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, dibukanya pintunya, maka haruslah semua yang terdapat di situ menjadi kerja rodi untukmu dan menjadi budak bagimu. Ini diperhatikan Belanda atau tidak? Sekarang, yang tidak mau dengar, yang tidak mau kerja rodi, yang tidak mau kemudian menjadi budak, menjadi pengkhianat pada saat itu. Siapa ini yang menjadi pengkhianat di sini? Pada saat mereka tidak mau jadi budak, tidak mau kerja rodi untuk Belanda, siapa yang jadi pengkhianat di sini? Dari tadi saya bilang Belanda jangan disamakan. Giliran kayak begitu kamu pekok. Giliran kayak begitu kamu pekok.
Kenapa kamu sama-samakan orang dengan ajaran? Bagaimana kami? Ya samalah Bambang, Beda. karena Belanda itu beragama seperti agamamu. Dengar dulu, Dan dengar agamamu itu kamu terima dari mereka. Kakek nenekmu tidak mungkin ikut di barisan pejuang pahlawan negara, nggak mungkin. Kalau dia ikut barisan pahlawan, tidak mungkin mengikuti agama penjajah. Begitu Bambang. Tidak dengar, biar saya kasih tahu. Kalau Alah. orang melakukan kesalahan, jangan salahkan ajarannya. Loh. Ini bukan masalah salahkan ajaran atau tidak. Yang saya tanya, Belanda datang membawa agama Kristen dan misionaris mengajarkan kekristenan. Kakekmu ikut kepada mereka. Tiba-tiba kamu mengatakan dirimu itu ajaran kasih, kami yang jelek karena nggak boleh memanggil saudara katanya. Kamu ngambil data, penggala dan seterusnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika kemudian masa penjajahan datang di Indonesia, di Nusantara inilah ya, membentuk kerajaan pada saat itu. Kakek nenekmu itu berdiri di barisan mana? Pejuang atau penjajah? Gitu deh. Maaf bang, maaf. Baik. Iya, kenapa Bimbing? Bang abang tahu dari mana sih kisah itu? Abang kayak ibaratkan sok tahu gitu. Dari mana? Saya tidak tahu. Saya cuma nanya. Pada saat Ya, penjajahan terjadi oleh orang-orang yang beragama Kristen, kakek nenek kalian itu dalam barisannya berdiri di barisan pejuang atau penjajah, Bimbing? Ya oke, kalau misalnya kan kami kan nggak hidup zaman segitu. Nah, Ya, saya tanya, seumpama kakekmu pada masa itu kayak saya ini cucu pejuang. Saya masih makan gaji petran kakek saya, duga nenek saya. Nah, sekarang saya tanya sama kalian, pada saat masa penjajahan Belanda, kakekmu itu berdiri di barisan mana? Penjajah atau pejuang? Abang tahu. Emang harus penting kali abang tahu. Oh, penting kali. Karena kenapa? Kok bisa kalian mengikuti agama penjajah? Kok gitu sih? Dengar dulu. Kok gitu sih? Memang Kok susah. gitu sih? Sama- Kok gitu? Sekarang saya sama tanya, juga ini penjajah memang ketika dirokok. datang di Indonesia menyembah siapa? Menyembah. Abang tahu nggak agama pertama yang sebelum agama Islam itu agama apa lahir di luar? Udah nggak usah lari kemana-mana. Ini saya angkat karena tadi ada yang tidak suka saya panggil saudara gara-gara beda akidah. Pada saya mau diskusi baik-baik. Makanya saya tanya, yang mana agama rasis sebenarnya di sini? Agama rasis itu siapa sebenarnya? Makanya saya tanya, kalau Islam itu rasis, maka seluruh rumah ibadah penjajah pada saat mereka diusir oleh pejuang kami ratakan, kakek kami ratakan dengan tanah. Semua pengikutnya pengkhianat pribumi akan dikubur semuanya. Tapi kan tidak, tetap aja rumah ibadahnya sampai ada hari ini. Tetap saja pengikut-pengikut agama penjajah itu ada hari ini. Maka muncul pertanyaan, jangan ajarin saya kalau Dengar. tentang rasis, karena saya paham sejarah. Dengar dulu. Saya tanya sekarang. Bambang dan Bimbing dengarkan baik-baik. Kakek nenek kalian pada saat penjajahan, dia ikut berjuang melawan penjajah atau ikut dalam barisan penjajah? Jawab. Ya, Ikut ini, berjuang. biar saya jawab. Sekarang kita ini mau bicarakan orangnya atau ajarannya? Bambang. Inilah kalau Nah, diskusi kepala ndak dibawa. Ini Dengar, intinya dulu. Misionaris datang bersama dengan Belanda mengajarkan Katolik dan Protestan. Catat itu, catat. Dan kamu adalah pribumi. Kamu adalah pribumi yang hidup pada saat itu kakek nenek kalian. Pada saat mereka datang membawa agama Kristen dan Katolik, kakek nenek kalian itu berdiri di barisan mana? Pejuang atau penjajah? Jawab. Sekarang begini. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Sadari dulu. Kakekmu itu berada di barisan mana? Kan cuman ada dua nih. Pejuang dan penjajah. Ada dua. Baik, Menurut biar saya menurut jawab, abang biar ini saya benar jawab. pendapatnya, udah biarkan aja bang. Biarkan Bukan aja. pendapat saya. Ini pertanyaan. Kami Biar nggak saya ingin, jawab. makanya ibaratkan abang kalau kayak gini ibaratkan abang kayak apa sih namanya, kayak ibaratkan mempecah belahkan toleransi loh.
Oh gitu. Tunggu, Jadi sejarah ini tidak bisa diungkap gitu, tidak boleh. Bukan gitu, abang sok tahu. Aku pengen tanya, abang tahu dari Saya mana kok coba? jadi sok tahu? Saya kan cuma bertanya. jadi Kakek abang nenek tahu kalian ceritanya pada dari mana? saat penjajahan berdiri di kubu pejuang atau berdiri di kubu penjajah? Gitu aja kok sulit. Kalian Gini ya, mau Bang. Otomatis saya kan tahu, saya di- paham, kalau saya misalnya di paham. daerah Gini. masing-masing, Kalian gini, mau gini. jawab Ini dua bahwa dengar. kakek Dengar kami dulu, berdiri di barisan pejuang, tetapi ternyata kalian beragama penjajah. Kalian tidak mungkin, ya kan? Kalian mau jawab berdiri di kubu penjajah, kalian malu. Ya, kok malu sih? Kenapa tadi? Jadi Gini ya, serba Bang. salah kalian itu Aneh. menjawabnya yang begini Aneh salah, kalau itu. menjawabnya begitu salah. Maka Abang. apa yang Anda ajukan sekarang pasrah saja, terserah Bang Suma mau ngapain aja. Ya gitu. Dengar ya. Dengar ya, dengar. Pasti itu kan? Ya Kalau udah Bang abang Suma tanya nggak dulu. usah jawab itu, nggak usah. Suka-suka Bang Suma aja lah. Itu alasannya apa? Karena kalian itu malu memiliki Kok malu agama sebagai agama pelanjut dari penjajah. Aku Selesai. tanya, di luar negeri ada kan kalau misalnya di ibarat ada yang bilang kan orang Belanda ada nggak agama Muslim? Ada kan? Iya, jadi Anda mau mengatakan Belanda itu Muslim? Enggak, aku nggak bilang gitu. Saya tanya, di Belanda ada nggak Muslim? Alhamdulillah sekarang sudah banyak. Nah, sudah banyak. Nah, jadi Hmm. di, Saya punya sepupu juga Belanda. Dia Muslim, Iya, saya alhamdulillah. tanya, di Belanda itu Bapaknya, agama apa pertama? kakeknya Belanda, Saya nggak tanya, saya nggak tanya neneknya keponakan Toraja bapak, sebelah. saya nggak Alhamdulillah, neneknya ini punya anak, bapaknya ini Muslim dan saya sepupu dengan bapaknya. Kakek saya nggak kandungnya tanya dia bapak Belanda mau asli. kemana, saya nggak tanya loh. Saya nggak tanya. Saya tanya itu Belanda itu agama apa pertama? Saya tanya itu. Belanda itu ada yang Protestan, ada yang Kristen. Kristen. Yang iya. Oke, itu kan aku bilang kan Protestan berarti otomatis Kristen dong duluan kan. Nah, Iya, terus terus? jadi kenapa kebanyakan Muslim di situ? Kan otomatis kan Belanda kan nggak memperbedakan agama dong. Oh, nggak bisa. Belanda masuk membawa misionaris untuk mengajarkan Kristen, gitu loh Saya Mbak. tanya, Indonesia saya tanya, kalau agama Muslim sama agama Kristen siapa duluan lahir? Kristen itu duluan di sana di Eropa sana. Dibawa Masa Belanda. nggak mungkin dong di Tapi Indonesia ada ketika orang Belanda dong, datang ke Nusantara ini kami sudah Islam. Nusantara sudah Islam, kerajaan-kerajaan Islam sudah berdiri dengan kokoh. Oke? Abang salah. Kerajaan Goa dan kerajaan Emang kakek susah saya ya? di Luwu sana itu sudah Islam. Susah Paham? kalau orang yang nggak ngerti sama orang yang nggak Dia ngerti mau gimana pun dia akan tetap merasa menang. Udah lebih baik diam aja. Iya, Bukan daripada sejarah. kalian malu. Zuma ini buta sejarah. Kamu kenapa kamu malu? Oke, Sedangkan Anda baik yang kita malu uji. dengan Saya sendiri buta loh. sejarah. Saya tanya dulu, penjajah Belanda Portugis itu Bukan, agamanya Abang apa? nggak tahu. Sekarang sejarahnya saya tanya di mana tertulis. Saya tanya dulu, kita uji sejarah. Tanya dulu dong. Saya tanya Saya tanya dulu, di mana penjajah tertulis. yang datang Belanda Portugis ketika datang ke Indonesia, rumah ibadahnya apa namanya? Masjid. Masjid. Gak mungkin masjid dong. Pasti gereja dong. Ah, gereja. Kakek Anda ketika gereja dibangun penjajah ibadahnya di mana pada saat itu? Aduh. Di masjid. Saya mana tahu. Di masjid kakekmu ibadah? Enggak ini Bukanlah. Bukan. Lalu di mana? Zuma ini Di mana kakekmu ibadah pada saat itu? Emang abang udah lahir di situ? Ya, saya tanya samamu. Kau kan yang punya kakek, pasti tahu. Agama kakekku dulu ini pasti tahu. Masa kan nggak tahu kakek agamanya apa? Emang kamu lahir sudah berjenggot? Cuma. Ah, Udah ya? Orang Belanda, Oke, orang kita tutup Belanda kasus tahu ya. benar. Anda harus mulai hari ini berpikir ya bahwa Dengar agama dulu. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Berkat Islam, sisa-sisa penjajah, baik itu agamanya, pengikut agamanya, rumah ibadahnya, itu menurut tidak Bapak, dihancurkan Bapak oleh tidak umat menurut Islam saya, sebagai ya. penopang bersama dengan TNI mengusir penjajah dan seterusnya. Oke ya? Bapak kan- Dah selesai kasus Nih, kita ya. Bapak kan- Jadi saudara Wandes, buang jauh-jauh dalam pemikiran Anda bahwa Islam itu adalah agama yang rasis seperti yang Anda tuduhkan barusan.
Oke, Dengar dulu. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Di Kristen tidak ada dalilnya agama Kristen itu rahmatan lil alamin. Tidak ada. Yang ada dalilnya di Kristen yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Itu yang ada di agama Anda. Kalau di kami indah. Ya, Islam mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selesai. Pindah ke kasus lain, jangan sampai kalian malu. Pindah kasus lain. Malu. Aduh, Nanti kalian Bang tandai siapa yang malu ya. Saya Iya, atau memang Anda ya? kalau orang sudah tidak punya malu, ndak ada kepala begitu, nggak mungkin malu lah. Maksud saya Kristen-Kristen Saya yang masih tuh bisa Anda. disadarkan malu kalau dilanjutkan tema ini. Oke, Ya, kita masuk ke tema yang lain. Udah kamu pelihara gereja-gereja peninggalan Belanda itu, Oke, pelihara, saya ingin pelihara. bertanya ya. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya. Ya. Kan di Muslim kan dibolehkan tuh nikah berapa kali tuh kan? Yesus juga membolehkan. Aku tanya agama abang loh. Iya, bukan saya agama katakan Yesus juga membolehkan pengikutnya, bukan penyembahnya. Kalian kan bukan pengikut. Saya tanya, Kalian tulis jangan di mana sensi Yesus lah. membolehkan? Tulis di mana Yesus membolehkan? Kalau ada gimana? Tuh tulis di mana? Tapi bukan untuk Kristen ya, untuk Yahudi ya. Ya Ya, udah saya tanya tuh. iya, tulis di tapi bukan untuk kalian. Kalian kan bukan pengikutnya, kalian penyembahnya, oke? Saya tanya tertulis di mana? Oke. Markus, Lukas 18, 29, 30. Jadi di situ jelas di kitab Lukas nomor 18 pukul 29 lewat 30. Silakan. Gini, oke, itu memang tertulis di situ. Saya Nah, tanya terus? sama orang Mbak. Nah, Terus kalau apa masalahnya? dengar Apa dulu, masalahnya dengar kalau dulu. gitu? Abang jangan- Tunggu abang dulu, jangan- saudara bimbing, akui dulu bahwasanya betul Yesus membolehkan poligami. Bilang dulu iya. Enggak. Saya bilang enggak. Ini dalilnya Lukas 18 mau dikemanakan ini? Loh, itu kan bukan Kristen. Itu kan orang Yahudi. Ah, berarti pengikutnya kan? Kan? Aduh, orang abang nggak ngerti. Udahlah. Emang lebih baik orang abang itu kita langsung ngerapi orang ke abang. Saya tanya aja, saya tanya Anda sama itu orang-orang pengikut agama atau orang- pentuhan. agama- Anda sudah mengakui Yesus memberikan ruang untuk poligami bagi Saya pengikutnya. tidak mengakui. Saya Lukas tidak mau. 18 nomor 29 sampai 30. Abang Yesus baca dulu membolehkan sampai poligami atas, kepada termati pengikutnya. Kalau saudara merasa pengikut, Anda boleh poligami. Tapi karena kalian bukan pengikut tapi pentuhan, Anda mengutuk poligami. Tepuk tangan untuk Bang Zuma. Kamu kan tidak paham ayatnya itu. Saya lagi yang nggak paham. Saya tanya samamu. Yesus mengajarkan poligami kepada pengikutnya tertulis di mana? Tidak ada. Apa? Ya, Di mana dikatakan? berarti Di mana kamu yang dikatakan? tidak paham, Bambang. Kau Di nuduh mana Bang Suma nggak dikatakan? paham. Kau katakan tidak ada. Kutanya di mana tertulis. Kau bilang tidak ada yang begitu. Berarti kaulah yang tidak paham. Bambang, Itu yang Bambang. sembarang menafsir orang ayatnya. Ini bukan tafsir, Bambang. Ini bunyinya seperti itu. Makanya abang baca dulu ayat dari 1 sampai seterusnya baru abang mengerti. Giliran kayak memangnya kalau dibaca satu kitab dari Kejadian sampai Wahyu berubah bunyinya ini, berubah bunyinya. Enggak, memang Enggak berubah. enggak. Saya tanya supaya abang mengerti. Oke, Saya baik, tanya, nih, saya baik, tanya, saya tanya. baik. Oke. Anggaplah Agama Lukas abang kan 8 nomor 2930 ini tidak mengajarkan poligami. Oke, sekarang tunjukkan satu data di dalam kitab saudara, cukup satu istri. Tertulis di mana? Kalau ada tertulis cukup satu istri untuk Kristen, saya tutup komal dan saya tidak mau lagi menjadi apologet, tetapi saya terima tawaran di Dubai menjadi artis. Silakan. Aduh, susah ngomong sama orang. Saya tanya orang abang. Ayo, tunjukkan kalian berapa orang Kristen di sini? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 472 orang Kristen. Tolong kasih saya satu ayat di Bible cukup satu istri. Silakan. Saya kasih kalian hadiah. Pajero saya kasih. Silakan. Silakan. Mobil Pajero yang ada di rumah ini saya kasih.
Saya tahu orang Kristen Makassar juga nonton saya. Kau datang ke rumah saya, ambil itu Pajero. Kalau ada di dalam kitab kalian cukup 1 istri. Silakan. Berapa tahun saya harus menunggu? 2 hari sampai 2 hari sebelum kiamat, gitu. Ya udahlah kalau gitu. Ganti tema lain. 2 kali tengkurap kalian. Oke, yang berat-berat temanya, silakan. Nanti kalau kalian sudah punya air mata sudah habis, WA saya ya. Bang, air mata saya udah habis. Aku nyerah. Syahadatin dong. Sok tahu. Kalau kawanku bilang sok tahu lu katanya. Udah Indah, nggak usah dilawan itu. Yang nggak adanya ditanya orang itu. Oh, berarti nggak ada. Wih, saudaraku. Mantap sekali. Yang nggak tanya, yang nggak Ini- adanya kau tanya, nggak sosok pintar kau. Aduh. Yang Saudaraku nggak tanya, Wahyu. nggak ada Wahyu, berpoligami, saudaraku, ya. Nggak usah kau tanya astagfirullahaladzim. ayatnya. Ya Aduh. Allah. Kau Wahyu. putar-putar Saudaraku Wahyu omonganmu. datang Aduh, mengatakan malu kau, malu. data yang tidak ada yang ditanya. Artinya di dalam kitabmu tidak ada perintah cukup 1 istri. Tepuk tangan ya, untuk Yang Wahyu. penting ayatnya sudah ada. Tidak Mana? boleh 2 kali menikah. Nggak Mana usah mana kau- mana yang nggak dalilnya ada cukup yang 1 kau istri inikan. mana? Mana cukup 1 istri mana? Malu lah itu Mana aja kau cukup putar. 1 istri mana? Kau Mana itu aja kau tunjukkan. putar, itu aja kau putar. Nggak Wahyu. usah dilayani. Wahyu. Nggak bisa terkalahkan itu. Nggak Bambang bisa. dan Nggak ada Bimbing ditanya. berharap Bentar kamu lagi naik tanyanya, bisa bantu. kenapa hari Minggu gereja? Wahyu Bentar lagi. naik kesurupan. Yuk, Wahyu. Orang minta 1 ayat saja. Oh, kok 1 ayat? 1 dalih di dalam Bible cukup 1 istri itu Udah Bang mana? Manis, diam aja lah. Dia mau itu mau Diam cari karena konflik nggak ada aja kok. dalilnya. Halo Bang Juma, ketemu lagi kita. Ketemu lagi Ini Brother. pantas saja. Bang Dia Juma, pantas ketemu saja. lagi kita. Marah. Jangan kabur ya, jangan turunin aku. Markus, ya ada apa Udah, Markus? jangan takut lah. Jangan banyak bacot. Kamu sama aku. Mbak, kamu diam aja. Iya, Dia siapa ini pun sama naik ke saya. sini pasti untuk saya. Iya, karena kamu sama guru-guru saya saya. lagi capek, jadi Pembahasan kita dikasih belum saya selesai, brother. untuk kemudian Pembahasan menghadapi kita belum kalian. selesai. Janganlah kamu suruh hostnya turunin saya. Kita belum selesai. Sekarang bantu saudara-saudara kamu Iya, di aku sini, mau bantu Markus. sekarang. Aku mau bantu Kamu sekarang tunjukkan kamu nih. dalil di kitabmu Kita cukup akan 1 selesaikan masalah istri. kita yang dulu kamu takut turunin saya. Cukup 1 Kita istri, lanjut dengan dalilnya Allahmu, ya. mana, Markus? Kita lanjut dengan Allahmu. Markus, Oke? Kita mana lanjut masalah dalilnya kita dengan 1 Allahmu. Ayo kita istri? bahas lanjut Allahmu, brother. Jangan turunin saya, Bos. Biar Kenapa aku ini? sama- Kenapa aduh. ini? Kenapa ini? Aku saking bahagianya nih. Saking bahagianya aku nih. Kenapa? Kamu kenapa? Saking bahagianya. Markus, kamu Saking kenapa? bahagianya aku dinaikin ketemu sama Juma. Markus, Saking kamu bahagianya. kenapa? Jangan turunin aku sampai kelar, oke? Sekarang kita lanjut pembicaraan Ustadz Juma dengan Allahnya. Ayo Ustadz Juma. Ini teman-temanmu. Silakan jelaskan apa bentuk Allahmu. Ayo kita lanjutkan. Ini teman-temanmu di sini. Udah bodoh amat sama teman-temanku. Kamu sama aku aja. Ngapain saya layani Ayo kamu kita kalau berdua sifatmu lanjutkan. begitu? Kita lanjutkan dengan Sama Allahmu. teman-temanmu aja kau gitu. Ayo kita Ngapain saya lanjutkan layani kamu? Kita lanjutkan masa lalu kita sedangkan kamu dulu. Ngapain masa Turunin. lalu? Allah kita Masa punya lalu. akal turunin. Sekarang kita Masa lalu, lanjut. Masa Kamu lalu. sama saya aja. Bila perlu semua temanmu diturunin. Semua teman-temanmu diturunin. Tapi kita dua Kita arah. berdua aja. Kita Kamu dua jangan, arah. Jangan sosok. Sedikit. Kita- Ayo turunin. Kita dua arah. Iya, turunin Oke, pakai teman-temanmu timer, semua. Kita satu-satu berdua menit. aja. Ayo Satu-satu kita bahas menit. tentang Allahmu. Oke, 1 menit. Silakan. Iya. Ayo, Dua arah ya. jelaskan. Dua Jelaskan arah ya. Apa bentuk Allahmu? Iya, saya juga tanya nanti bentuk Tuhanmu ya. Iya, apa bentuk Allahmu? Oke. Udah jelasin. Baik. Al-Quran mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai', tidak serupa, tidak segambar dengan apapun. Ya, Jadi apa tidak bentuknya? bisa kan tidak segambar dengan apapun. Tidak Bagaimana bisa? serupa, tidak segambar dengan apapun berarti tidak ada.
Oke. Sesuatu yang tidak serupa dan Oke. tidak segambar abang itu tidak ada. Oke, nggak Jadi kalian apa-apa. menghayal. Oke, berarti Tuhan saya nggak ada. Oke, Iya, nah emang sekarang nggak ada. giliran. Buktinya Oke, nggak ada. sekarang giliran saya bertanya Tidak samamu. ada apa tidak? Kalau tuh jangan bertanya, mau lanjut aku dia kamu bertanya ini. Wah, Kamu kan kesurupan. katanya sangat pintar nih, pintar banget. Aku menanya lagi. Terus kalau Allah mau tidak ada, kenapa kau Bang menyembah sudah, siapa? kan udah bertanya. Bang cuma nanya balik dulu, baru nanti nanya lagi belum habis. Kalau udah gitu, dijawab. Allah tidak Ya ada. Tuhan kami gak ada ya. Tidak ada. Ya, Terus mau kalian diskusi menyembah gak? siapa? Siapa Mau tahu diskusi Allah? gak? Mau diskusi gak? apakah Mau hantu? diskusi gak? Oh nggak nurut sama Apakah hostnya ya kalian udahlah. Nggak nurut sama hostnya udah. Ternyata coba cerminan penyembah manusia itu gitu, coba lihat. Kesurupan udah kujelaskan siapa Allah, seperti apa bentuknya. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang bisa menggambarkan wujud Tuhan itu kayak mana. Coba tanya Yesus. Yesus, yang kau panggil Bapa itu wujud bentuknya kayak apa? Apa jawab Yesus? Tidak ada yang bisa melihat Bapa. Gitu aja kok repot. 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan dan Tuhan itu tidak terhampiri, dia tak terlihat. Al-Quran mengatakan innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Allah itu tak nampak, Tuhan itu tak nampak. Bahkan Musa mengatakan di dalam Keluaran 33, tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Kalau tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, lalu bagi tidak ada yang bisa menggambarkan Tuhan itu wujudnya kayak mana. Cuman di ajaran paganisme yang Tuhannya bisa mereka bentuk seperti patung, pohon, kuda, sapi, manusia, burung. Itu ajaran pagan itu yang bisa membentuk Tuhannya. Kalau ajaran para nabi tidak ada Tuhan itu bisa dilihat. Tuhan itu nggak bisa kita jangkau. Dan kalau Anda tidak bisa menggunakan Al-Quran, gunakanlah kitab saudara. Di Timotius 6 dikatakan begini. Dan ini pencerminan daripada Allah. Lihat, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya atanasia dalam bahasa Yunani, artinya dialah satu-satunya yang tidak dapat disentuh oleh maut, tidak dapat disentuh oleh kematian. Yesus disentuh kematian. Tuhannya Bani Israel tidak disentuh kematian. Itulah yang kami sembah. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, ini artinya dia bertahta di atas arsy yang tidak terhampiri oleh makhluk. Dan itu juga diimani oleh Yesus, Tuhannya itu tak terhampiri. Lalu kemudian seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Inilah yang disebut pencipta langit dan bumi. Tidak bisa digapai oleh penglihatan manusia, sebab tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini Tuhan yang maha benar ini, subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang diterangkan oleh 1 Timotius ya. Dan ini Tuhan Anda Yesus tidak bisa duduk di sini. Begitu. Oke, ini ada orang sakit lagi yang kedua. Orang sakit yang keberapa ini, host? Israel itu adalah yang ketiga, Bang. Israel itu Oh, yang domba ketiga. namanya. Maupun dari dunia manapun juga dia dari mana dia satu kandang dengan Israel. Baik. Kalau yang kandang lain itu adalah Kristen, itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 ayat 16 itu. Baik, Bang. Kamu Baik. kandang mana coba? Baik, Kamu baik. tidak termasuk Baik. dari manapun. Oke. Kamu asal ngomong lah. Oke, Kamu baik. nggak termasuk di dalamnya. Siap. Kamu termasuk Baik. pencuri itu Iya, yang Paman. dapat Baik. datang Ya mau dijawab gak? Mau dijawab gak? Iya. Siap, Paman. Udah. Iya. Nah, terus coba kamu narasikan ke saya dalilnya di dalam kitabnya Kamu Yahudi. tidak termasuk di situ. Tidak Iya, masuk dalam memang betul. penggembalaan Tuhan Yesus. Betul. Saya Ya, bukan tidak domba, masuk. betul. Kamu tidak berhak. Iya, Karena itu kamu betul. termasuk pencuri Iya, itu. iya betul. Iya. Kamu Sekarang sadar coba nggak? Dosamu kalau kamu dendam sama penjajah, dosamu bawa mati di alam kubur sampai ini mau diskusi atau mau curhat ini? Iya. juga kamu Udahlah, tentang ganti aja lah, Bang. Iya, penjajah.
Udahlah ganti aja. Kamu ke gereja bang, kalau mau kayak gitu di gereja itu begitu itu orang semua manggut-manggut, iya pendeta, iya Romo, kayak gitu. Di sini enggak, ini kau berhadapan dengan Bang Suma ini. La haula wala quwata illa. Kau cari di YouTube itu siapa tuh yang namanya Bang Suma, cari tonton semua, sudah berapa banyak orang terkapar dibuat. Kau datang cuma curhat, jangan di sini, ya. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai domba itu Bani Israel. Yang disebut Bani Israel itu Bani Yakub. Yang disebut Bani Yakub itu 12 suku. Domba itu hanya ditujukan kepada Bani Israel atau Bani Yakub. Dalilnya di mana? Terang tertulis di dalam Yeremia 23. Baca satu perikop, Anda tamat di situ. Oh, ternyata yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kemudian di dalam Yeremia 50 nomor 17, Bani Israel itu sama dengan domba. Kalian Bani Israel enggak? Kalian Bani Israel tidak? Paling nanti judulnya kami Israel rohani. Yeay, gak lucu. Yang saya tanya, kalian Bani Israel bukan? Karena kalau yang disebut Bani Israel itu wajib hukumnya keturunan manusia yang ada titisan darah dari Yakub. 12 suku dari keempat istri hasil poligaminya Yakub yang disebut domba. Di luar domba yang mengelilingi Yerusalem saat itu disebut serigala. Pertanyaannya, apakah patikan Romawi yang mengelilingi orang Israel pada saat itu atau Arab? Itu pertanyaannya. Apakah orang Arab yang menguasai, yang mengelilingi, hidup berdampingan dengan Yahudi pada saat itu atau kekaisaran Romawi? Kalau dia orang Arab, berarti Arab lah yang disebut serigala. Tapi kalau yang mengelilingi Yerusalem pada saat penjajahan kekaisaran Romawi, berarti yang dimaksud serigala itu adalah Romawi. Nah, dari mana Katolik ini? Itu baru ketahuan siapa serigalanya. Jadi Anda harus belajar memahami domba itu apa. Jangan Anda sapu rata. Oh, domba adalah pengikut Yesus, biar Romawi, biar Hindu, biar Batak, biar apapun. Nggak bisa gaya begitu, Bambang. Harus masuk ke dalam ranah teologis. Apa yang tertulis di dalam Bibelnya orangnya itu yang harus Anda pegang. Bibelnya Yahudi menerangkan yang dimaksud domba itu Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub, berarti kita bukan domba. Kalau kita memaksakan diri kita tampil seperti domba, berarti kita serigala yang nyamar domba. Kami nggak mau disebut serigala, nggak mau. Karena tidak mungkin Yahudi nyamar Yahudi, nggak mungkin. Sudah pasti non Yahudi yang nyamar Yahudi. Nah, siapa sekarang yang agamanya nyamar Yahudi? Islam atau Kristen? Jawab sendiri dalam hati. Yeremia 50 nomor 70, dengarkan. Israel adalah domba. Oke, saya ulang. Terjemahan barunya dengarkan. Israel adalah seumpama domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan mereka, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel, bla 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 dan seterusnya. Jadi domba yang dimaksud ini adalah Bani Israel yang berserakan ke seluruh penjuru bumi, termasuk orang-orang Yahudi kayak saudara saya Morebili yang ada di Jakarta itu. Itulah domba yang berserak meninggalkan Yerusalem. Bukan kalian, kalian bukan domba. Aduh, parah ini. Jadi yang berserak dari tanah Israel, dari keturunan Yakub, itulah yang disebut domba. Yesus dalam Yohanes 10 mengatakan, masih ada juga dombaku di luar kandang ini. Bukan Kristen yang dimaksud. Domba di luar kandang ini maksudnya domba di luar Yerusalem yang sudah berserak kemana-mana, sebab Tuhan membuat mereka berserak. Tertulis di Yehezkiel nomor
12. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan sepertiga dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi ku hamburkan ke seluruh mata angin. Artinya Bani Israel, domba itu dihambur oleh Tuhan keluar dari Bani Israel, dari Yerusalem, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, domba-domba yang dimaksud Yesus itulah mereka, bukan kalian yang dari Belanda. Kalian bukan domba. Aduh, saudara-saudara Kristen, saya kasihan sama kalian. Ya, tapi mau kayak mana lagi ya? Al-Quran juga menerasikan bahwa orang-orang ini adalah sahabat daripada setan di dalam menyesatkan manusia. In yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan di ayat lain bahwa orang-orang yang kemudian menjadi penopang daripada ajaran yang diajarkan oleh orang yang mengaku sebagai pengikut para nabi itu tidak lepas dari ajaran yang Tuhan sampaikan. Mereka ini adalah penolong-penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan. Innaka latahdi ila siratin mustaqim, itu adalah bagaimana kebenaran Allah menjelaskan bahwa penggambaran dari mereka itu dijauhkan dari jalan yang lurus. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir ini adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, saudara-saudara. Dari saudara Kristen, kalau masih ada yang mau diskusi silakan, waktu saya masih ada 10 menit. Itu Bang, bentar dulu, Kayu Lapuk. Itu Nagawong sama Sinda itu Kristen tapi jadi berhala. Enggak, semoga mereka bisa memahami penjelasan saya. Amin. Oke, Kayu Lapuk, selamat sore, agama apa? Selamat sore. Agama apa? Oke, silakan. Ini Bang, kalau misalnya Abang bisa menjawab ya Bang ya. Ini bukan untuk perdebatan ya Bang, ini untuk tanya jawab bersaudara aja Bang ya. Siap. Kalau emang bisa Bang menjawab dengan segalanya Bang, dengan dalilnya dan ayat-ayatnya Bang bisa membuktikan sama saya Bang. Saya siap Bang. Iya. Abang bilang tadi kan saya udah lama nonton nih. Iya. Apa Bang? Bentar, Bang ya. Siap. Nah, ini tantangan berat bagi saya nih Bang. Iya. Bang, di mana letaknya Tuhan Allah tuh Bang? Tuhan Islam. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau bertakhta di atas arasy. Atas arasy itu apa? Itu singgasana. Terus? Ya itu. Bisa Bang buktikan pengakuan dia bahwa dia tuh Tuhan segalanya Bang? Iya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tiada mengantuk dan tiada tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat berapa Bang? Surah Al-Baqarah ayat 255. Iya, 255. Kami iya, silakan. Siap. Ada lagi? Coba bunyinya tadi gimana Bang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup,
yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya apa yang ada di dunia, di langit, dan apa yang ada di bumi. Itu. Oke bang. Siap. Pas bang ya. Ini, Siap. Saya mau melogikakan abang ini bang ya. Ini Siap. logika bang ya. Silakan, silakan. Kan Allah itu kan maha apa? Iya. Maha segalanya. Siap. Tuhan Allah itu kan maha segalanya. Dia maha Iya. kuasa, ya kan bang ya. Siap. Iya. Jadi dia bisa nggak jadi manusia bang? Logika aja lah bang. Oke, baik. Jadi kita harus memahami dulu itu apa yang saya bacakan barusan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Yang disebut maha hidup itu tidak akan mungkin mati. Karena Dia maha hidup, maka Dia tidak mungkin mati. Karena Dia tidak mungkin mati, oleh itu Dia tidak bisa menjadi makhluk. Karena makhluk itu adalah level di mana bisa tersentuh kematian. Sedangkan yang maha hidup tidak bisa tersentuh oleh kematian. Oleh karena itulah kemudian beliau, Tuhan Allah, diselimuti oleh esensi yang maha hidup. Maka tidak ada sedikit pun celah untuk mati. Makanya Dia tidak menjadi manusia. Karena manusia itu mati. Oke baik. Bang. Oke, ada lagi? Itu dalilnya di mana coba bang? Bang bukakan bang dalilnya bang. Biar saya tahu. Dalil yang mana? Dalil yang abang bacakan tadi itu. Surah Al-Baqarah ayat 255. 255. Ya. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Dia maha hidup. Terus bang? Ya. Dan terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi bagaimana mungkin kemudian Dia lalai dari ketuhanannya, sedangkan Tuhan itu maha hidup, maha mengurus segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Dia tidak mungkin lalai. Kalau Dia menjadi manusia, Dia akan lalai nanti. Dia tidur, Dia mengantuk, Dia lapar, Dia nggak tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain. Karena Dia telah menjadi makhluk. Makanya Allah yang kami sembah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama iramanya dengan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6. Tuhan maha besar, Allahu Akbar, tidak serupa dengan apapun. Sama di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini tidak serupa dengan makhluk. Kalau Dia serupa dengan makhluk, maka tentu Dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena Dia punya kelemahan. Sedangkan yang disebut Tuhan itu maha kuasa. Tidak bisa Dia memiliki titik kelemahan. Oleh karena itu Dia tidak bisa menjadi turun level. Oke bang. Silakan. Kalau emang Dia apa itu Tuhan ya bang. Pernah nggak Dia menampakkan wujud atau berbentukkan apa, ataupun Dia tuh tinggal di mana dan sekarang di mana itu dia? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, keberadaan kami, kenyataan dan bukti adanya kami dari segenap penjuru. Contoh yang membuat siang dan malam ini bagi orang yang berpikir pasti tahu ini tidak mungkin negara yang bikin, ini nggak mungkin malaikat yang buat, ini nggak mungkin orang tua kita yang bikin, ini nggak mungkin presiden yang bikin, atau apa yang paling kuat di dunia ini. Tidak mungkin dia yang membuat terjadinya siang dan malam. Pasti ada yang membuatnya. Itulah yang kami sebut huwal hayyul qayyum, yang terus mengurus makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi?
sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ini saudara-saudara muslimin udah hafal kali ini. Dan kami memberikan tanda-tanda keberadaan kami pada diri mereka, pada tubuh mereka. Seperti Anda sekarang bisa mendengarkan Bang Suma bicara. Anda beli alat di mana itu? Yang ada di atas kepala Anda sebelah kiri dan kanan. Atau itu dibuat oleh orang tua Anda, kakek atau bapak mungkin yang mewariskan, atau ada tetangga yang murah hati memberikan alat di kuping Anda, atau itu terjadi dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi dengan sendirinya. Aku yang mau agar makhlukku memiliki alat bernama kuping untuk mendengarkan. Langsung dikatakan sip, jadi kun fayakun. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Kira-kira alat pendengaran yang Anda gunakan sekarang ini itu buatan siapa? Bagi orang yang berfikir, kata Allah, sanurihim ayatina fi anfusihim. Aku memberikan tanda keberadaanku pada tubuh mereka apabila mereka berfikir. Makanya Al-Quran itu dikhususkan hanya bagi mereka yang berfikir. Itu yang kedua. Ketiga, kemudian Allah mengatakan hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah bukti yang benar. Al-Quran yang menarasikan, bukan kitab lain. Al-Quran yang menarasikan. Sekarang ketika Anda tertidur, siapa rupanya yang membuat dan menjaga jantung Anda berdetak? Anda sendiri megang alat di tangan, begitu Anda tidur Anda goyangkan, tek 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 tek, atau ada tombol di dinding yang Anda pegang, tek tek sambil tertidur, tek tek, atau ada orang tua di kiri kanan Anda yang menjaga, memompa terus jantung Anda, tek tek tek. Lalu siapa itu? Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Oke, saya akan bertanya lagi ya. Oke, silakan. Adakah pengakuan Allah itu siapa, Bang? Ya, ada. Di mana ada. adanya, Bang? Allah mengatakan bahwa aku lebih dekat dari urat leher mereka, itu ada. Pengakuan yang mana yang Anda maksud? Surat Qaf ayat 16. Gimana? Allah dan Allah itu siapa, dan pengakuan dia itu bahwa dia itu Allah yang maha kuasa, yang maha menguasai segalanya, bahwa dia itu Allah. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Taha, ketika beliau kemudian bercerita kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani. Ya, dikatakan gini di Taha ayat 16, ayat 14 dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku ini Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku, fa'budani, maka sembahlah aku, wa aqimi, dan dirikanlah, li zikri, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, li zikri, untuk mengingat aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan atau sembahan-sembahan di luar daripada Allah itu tidak Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi hanya dituhan-tuhankan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, innani, sesungguhnya aku ini, ana Allah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budani, maka sembahlah cukup kepadaku. Makanya umat Islam itu ketika tadi yang saya gambarkan, kami tidak melihat Allah, tetapi kami menyadari keberadaannya. Dia ada, pasti ada. Kemudian bagaimana cara kami berhubungan dengan beliau yang ada itu? Dengan cara ibadah. Itulah yang kami lakukan 5 kali sehari untuk beribadah, menyembah, berhubungan langsung kepada beliau. Tadi kan abang bilang bahwa kami tahu bahwa dia ada, gitu ya kan? Iya. Tapi dia ada tuh di mana? Apakah pernah manusia melihat, dan ini selain makhluk lainnya,
apakah manusia pernah melihat atau bermimpi atau di mana gitu bahwa pengakuan dia itu Allah? La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini, alam semesta kita ini, jangankan memuat, ya, melihat Tuhan memperlihatkan zatnya, hakikat dirinya, esensi dirinya, wujud dirinya aja, alam semesta ini nggak sanggup. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sama di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa minta dalam surah Al-A'raf, ya Rab, aku tahu engkau itu ada, aku paham dirimu itu ada, aku ngerti engkau itu ada, tapi ya Rab, izinkan aku pingin melihatmu. Tapi aku tahu kamu ada, aku yakin kamu ada, pasti kamu ada, karena kalau kamu nggak ada, nggak mungkin alam semesta ini ada. Aku tahu, tapi aku pingin tahu, aku penasaran, pingin kali melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan pernah sanggup melihatku. Halo saudaraku. Kamu tidak akan pernah sanggup melihatku, kata Tuhan. Tidak akan pernah sanggup, karena alam semesta ini begitu tersentuh sedikit saja esensi daripada Tuhan, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi bagaimana mungkin Anda bertanya, bagaimana kita itu bisa melihat itu Allah itu ada? Wujud Allah itu nggak ada, itu ada, gimana caranya? Padahal Allah sudah menerangkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba, itu makanya saya tanya Anda tadi, siapa yang menjaga denyut jantung Anda? Siapa yang menahan gigi Anda supaya tidak bertumbuh kayak rambut, kayak kuku? Siapa yang menjaga rusuk Anda tidak memanjang tumbuh layaknya kuku dan rambut? Siapa yang menjaga kemudian tulang ekor Anda tidak memanjang seperti rambut dan kuku? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kita melihat wujud Allah nggak mungkin. Gak mungkin sanggup alam semesta ini untuk kemudian menahan keberadaan Allah, zat Allah, nggak sanggup alam semesta ini, apalagi kita. Maka Allah memberikan tanda-tanda kepada kita tentang keberadaannya, sama seperti akal. Akal tidak bisa kita lihat, tetapi akal itu ada. Dengan cara apa akal itu membuktikan dirinya ada? Dia memberikan sinyal. Apa itu? Orang ini berbicara tersusun rapi, kata-katanya menjadi terbingkai sebuah kalimat dan menjadi paragraf, dan pesannya bisa dipahami oleh manusia. Itu bukti bahwa orang ini punya akal. Tapi kalau orang tidak punya akal, ngawur. Oh, itu orang tak berakal, itu sinyal. Tapi kalau Anda ingin melihat keberadaan orang itu punya akal, lihat bagaimana dia berargumentasi, lihat bagaimana dia bekerja, lihat bagaimana dia berkarya. Berarti orang itu punya akal. Sama seperti manis, rasa manis pada gula, rasa pahit pada kopi, rasa pedas pada cabai. Bisa kita tunjukkan rasa manis pahit itu? Nggak bisa. Tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Begitulah Allah. Kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita merasakan keberadaannya. Demikian.